Oke. Jadi materi kita adalah aturan sin dan aturan cos. Biasa disebut juga dengan aturan sinus karena sin itu adalah sinus. Kosinus ya biasa juga disingkat dengan cos. Saya masuk ke materi prasyarat. Belum kelihatan ya? Ya, ini pengetahuan prasyaratnya. Jadi sebelum belajar tentang aturan sinus dan aturan kosinus, ada beberapa hal yang mesti ditahu atau harus dipahami pada segitiga. Jadi bayangan kita pada segitiga hari ini bukan lagi segitiga siku-siku, tapi segitiga sembarang. Apakah dia sama sisi, sama kaki? Yang jelas dia adalah segitiga yang bukan siku-siku. Ya, karena kalau dia segitiga siku-siku maka berlakulah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang lalu pakai teorema Pitagoras. Kalau ini tidak, lain lagi. Nah, berikut yang kedua, materi apa yang harus ditahu pada segitiga itu ada dua, yaitu sisi dan sudut. Ya, jadi segitiga itu hanya ada dua yang mesti ditahu. Kalau bukan sisi, pasti sudut. Ya, sisi itu yang berupa garis tiga mengelilingi segitiga. Sudutnya juga ada di masing-masing pertemuan dua garis. Itu membentuk sudut. Ya, selamat pagi Farul Saisnabayo. Terima kasih sudah bergabung. Biasanya sudah di materi baru bangun. Oke, selanjutnya ya penulisan lambang atau notasi untuk sisi. Sisi itu pada segitiga bisa kita bayangkan sisi itu adalah garis. Sisi itu bisa dituliskan dengan dua huruf besar. Huruf besar yang dimaksud di sini adalah huruf pada titik-titiknya. Misalnya segitiga ABC, berarti dia adalah sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Begitu ya. Ataukah bisa juga dengan satu huruf kecil. Jadi, kalau dia sisi AB, berarti pasti dia adalah sisi C. Kalau dia sisi BC, maka dia pasti sisi A. Tapi dia penulisannya huruf kecil. Kalau tadi dua huruf, dia harus huruf besar. Karena matematika itu salah penulisan lambang berarti salah makna. Makanya kita harus taat asas. Nah, selanjutnya, untuk penulisan sudut, karena tadi unsurnya ada dua, sisi sudah. Sekarang kita masuk ke sudut. Kalau sudut bisa dengan satu huruf besar, ataukah bisa juga dengan tiga huruf besar. Ya. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada slide berikut. Mana nih? Aduh, laptop juga lambat. Ya, ini. Nah, ini adalah segitiga sembarang. Kelihatannya sama sisi, tapi sebenarnya bukan. Ini adalah segitiga sembarang. Jadi, tadi itu sisi AB. Sisi AB itu pasti disebut juga sisi C. Kenapa? Karena dia berada di depan sudut C. Ya. Sisi AC itu disebut juga sisi B. Kenapa? Karena dia berada di depan sudut B. Sudut B di sini, dia di depannya di sini. Ya. Ini harus dipahami betul. Kemudian sisi BC itu disebut juga sisi A, tapi penulisannya harus huruf kecil. Ya. Ya. Sementara untuk sudut-sudut ya, boleh dengan satu huruf kecil, sudut A. Ini sudut A. Sudut A itu bisa juga dituliskan dengan sudut BAC. Bisa juga dituliskan dengan sudut CAB. Jadi ingat, kalau sudut ditulis dalam tiga huruf, maka nama sudutnya itu berada di tengah. CAB, BAC berarti itu adalah sudut A. Sama dengan sudut B. Sudut B itu bisa juga ditulis dalam sudut ABC atau CBA. Ya, sama untuk sudut C. Sudut C itu bisa dinyatakan dalam BCA atau ACB. Sampai di sini paham? Sebelum saya lanjut. Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke, saya lanjut lagi. Sudah mau masuk materi. Nah, ini materi intinya. Ternyata kegunaan dari aturan sinus atau aturan sin dan aturan cos itu sama-sama untuk menentukan unsur pada segitiga. Tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa unsur pada segitiga itu adalah kalau bukan sisi, dia adalah sudut.
Jadi sama-sama aturannya. Nanti tergantung dari apa yang diketahui. Ya. Pemilihan aturan yang akan digunakan untuk menentukan unsur pada segitiga itu bergantung pada apa yang diketahui pada permasalahan atau pada soal. Jadi sama-sama gunanya. Sama-sama digunakan, bisa digunakan untuk mencari sudut, bisa juga digunakan untuk mencari sisi. Nah, saya lanjut lagi. Kapan digunakan aturan sin? Aturan sinus itu digunakan apabila diketahui sebuah sudut dan sisi di hadapannya. Ya, tadi saya sudah jelaskan sisi di hadapan sudut itu senama. Ya. Dan ditambah satu hal lain. Nah, kalau misalnya diketahui sebuah sudut dan sisi di hadapannya bersama dengan satu sisi lain, berarti kita mencari sudut di hadapan sisi lain itu. Tapi kalau diketahui sebuah sudut dan sisi di hadapannya bersama dengan satu sudut lain, maka berarti kita harus mencari sisi di depan sudut lain. Ini susah ya? Susah dijelaskan ya? Susah dipahami ya? Apa maksudnya? Halo? Susah ya? Mana mini laki-laki yang baru bergabung? Parul, bisa dipaham Parul? Belum? Halo? Nggak mengerti. Saya jelaskan lagi lewat papan tulis ya. Bisa? Halo? Mengerti? Ya, Pak. Saya jelaskan di papan tulis atau lanjut ini? Pilih nih. Cepat ya. Jelaskan di papan tulis dulu ya. Oke. Saya tunggu dulu. Mana nih tadi? Mana nih papan tulisku tadi? Kenapa nah hilang papan tulisku? Oh. Ya, tunggu dulu ya. Saya buka papan tulis baru lagi. Ya. Belum kelihatan ya? Sudah ya? Salahnya sisa 15 menit ini. Ya, saya senang pakai tinta merah. Nah, misalnya begini. Ini ada segitiga ABC yang bukan siku-siku. Misalnya di sini A, B, di sini C. Nah, aturan sin digunakan apabila diketahui misalnya ini sudut A, sudut alfa dan sisi di depannya. Misalnya di sini 3, toh, kan panjang sisi. Ditambah dengan boleh satu sisi lain. Misalnya kita tahu di sini misalnya ada 7, maka kita bisa mencari besarnya sudut ini. Sudut B. Itu kemungkinan pertama. Nah, jadi syarat utamanya adalah diketahui sebuah sudut dan sisi di hadapannya. Bersama dengan kalau kita mengetahui sisi lain, maka pasti kita mencari sudut di hadapan sisi lain. Ataukah yang kedua, saya gambar lagi segitiga lain. Segitiga misalnya PQR. Diketahui sebuah sudut, misalnya sudut beta, dan sisi di hadapannya misalnya 4, bersama dengan satu sudut lain, misalnya sudut R diketahui. Misalnya di sini sudutnya sudut theta. Maka pasti kita mau mencari sisi di hadapan sudut lain. Ya, ini kemungkinan kedua. Berarti kita mencari panjang sisi PQ atau sisi R. Ya, itu aturannya menggunakan aturan dasar kita. Kenapa menggunakan aturan sin? Bisa? Bisa, Pak. Oke, saya kembali ke PowerPoint tadi. Nah, ini tadi. Selanjutnya, ini apa rumusnya? Rumus dari aturan sin itu ada 3. Ingat bahwa A ini adalah sisi BC ya. Sisi BC di sini A, di depan sudut A. B ini adalah sisi AC. Ini, sisi AC. Dan C ini adalah
sisi AB. Ya, karena dia senama dengan sudut di depannya. Nah, aturannya begini, rumusnya begini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ataukah bisa juga dibalik seperti ini. Asal jangan diselang-seling sin A per A, B per sin B. Jangan. Kalau sinnya semua di atas, maka sisinya berada di bawah. Sama juga kalau sisi semua berada di atas, maka sinnya berada di bawah. Ya. Dan ketiga rumus ini tidak digunakan secara bersamaan. Maksudnya langsung dipakai A per sin A, B per sin B, C per sin C. Tidak. Ini salah lagi. Bukan sin bukan sin A di sini, sin C. Ya. Jadi tidak harus dipakai ketiganya, tapi dikondisikan dengan soal. Misalnya, yang diketahui adalah sisi B dan sudut B bersama dengan sisi C. Maka digunakanlah rumus ketiga. B per sin B sama dengan C per sin C. Ataukah yang diketahui adalah sisi A, sudut A, dan sisi B. Sisi B. Ini sisi B. Maka kita gunakan rumus yang pertama. Ya, jadi nanti harus cerdas dalam memberi nama pada sisi. Ya, ingat, selain ditulis huruf kecil ini sisi, bisa juga ditulis dalam huruf besar, 2 huruf besar. A itu adalah BC per sin A. Cuman saya tulisnya begini supaya gampang diingat, karena kenapa? Ini senama ini yang di bawah ini. A dan sin A, cuman 1 huruf kecil, 1 huruf besar. Itu ya. Jadi tidak bersamaan dipakai ketiganya, tapi dikondisikan dengan soal. Bisa jadi A per sin A, B per sin B, bisa juga A per sin A, C per sin C, bisa juga B per sin D sama dengan C per sin C. Tergantung dari apa yang diketahui pada soal. Ya, lanjut. Mana nih? Kenapa lambat sekali nih laptop ini? Ya, ini contoh soal. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut. Kelihatan ya? Iya, Pak. Ini yang diketahui adalah sudut B dan sisi di hadapannya. Toh? Ini. Sudut B dan sisi di hadapannya, yaitu sisi AC atau sisi B. Tidak ada masalah ini. Boleh ditulis AC per sin B, boleh juga B per sin D sama. Dan ditambah satu sudut lain. Yaitu sudut lain itu adalah sudut A. Berarti kita harus mencari sisi A. Sisi A itu tidak lain adalah sisi B, BC. Nah, karena kriteria pada teorema aturan sin dipenuhi, maka kita gunakan aturan sin di sini. Jadi nanti itu adalah B per sin B atau AC per sin B sama dengan BC per sin A. Sin 60 dan sin 45 kan itu sudut istimewa, jadi bisa dicari. Bisa ya? Ya, saya perlihatkan pembahasannya karena saya malas menulis. Antisipasi kalau mousepad saya bermasalah, jadi saya screenshot saja tadi malam. Ini. Ya, jadi nanti itu BC per sin A sama dengan AC per sin B. Ini. AC itu kan sisi B sebenarnya, ya. Setelah itu sisa dimasukkan. Masukkan nilainya BC tetap karena itu yang mau dicari per sin 60 karena sudut A 60 sama dengan AC itu adalah sisi B, itu panjangnya 10 cm per sin 45. Ya. BC per 1/2 akar 3, sin 60 itu kan jari telunjuk juga ya, tangan kiri. Ya, itu 1/2 akar 3, kalau sin 45 itu jari tengah tangan kiri. Jari tengah itu nilainya 1/2 akar 2. Nah, 1/2-nya ini sebenarnya sudah bisa habis. Kenapa? Karena dia sama-sama penyebut. Ya, tapi saya lihat ya di pembahasan ini tidak langsung dihabiskan. Dia kali silang dulu. Jadi BC itu sama dengan 1/2 akar 3 kali 10 per 1/2 akar 2. Nanti 1/2-nya habis. Bisa? 1/2-nya habis. Setelah itu 10 akar 3 per akar 2 dirasionalkan penyebutnya. Kenapa dirasionalkan? Karena penyebutnya dalam bentuk akar.
Nah, jadi akar 2 kali akar 2 itu menjadi 2. Ya. 10 per 2 itu jadi 5. Akar 3 kali akar 2 jadi akar 6. Akar A kali akar B itu menjadi akar AB. Sehingga didapatlah panjang BC itu sama dengan 5 akar 6. Sampai di sini jelas? Atau ada yang mau bertanya? Waktu kita tersisa 10 menit. Jadi, Pak, ya. emang aturannya itu Pak, kalau akar 2 kali jadi 2? Apa nak? Memang aturannya itu Pak, akar Ya. 2 kali 2. Iya. Kalau dia senama atau sama yang di dalam akar, misalnya ya, akar 5 kali akar 5, pasti hasilnya jadi 5. Kenapa? Karena itu menjadi akar 25. Sama aja ini sebenarnya. Akar 2 kali akar 2 itu menjadi akar 4. Tapi daripada lama seperti itu, nah, langsung saja hilangkan akarnya. Akar A kali akar A menjadi A saja. Ada lagi? 10 per 2 itu menjadi 5. Ya. Akar 3 kali akar 2 jadi akar 6. Ada lagi pertanyaan? Atau kita lanjut ke contoh berikut? Lanjut ya. Nah, ini. Diketahui segitiga ABC. Jika sudut A 30 derajat, BC 6. Nah, ingat, sin A itu, sudut A itu di hadapan sisi BC. Senama ini. Apa? Sehadap. AC sama dengan 10. Maka berapakah besar sin sudut B? Nah, AC itu di depan sudut B. Kalau dia digambar pada segitiga ya. Segitiga sembarang. Oke? Bisa ya? Saya lanjutkan pembahasannya. Ya, saya perlihatkan dulu. Ini. Nah, gambarnya seperti ini. Kelihatan ya? Nah, ini. Sudut A-nya 30 derajat. Panjang BC itu 6. Dan sisi AC-nya 10. Yang mau dicari adalah sudut B. Karena dia berada di depan sudut sisi lain. Berarti ini yang mau dicari. Tuh? Kita pakai rumus BC per sin A sama dengan AC per sin B. Setelah itu dimasukkanlah nilai-nilainya. BC per sin 30 sama dengan AC. AC itu sebenarnya adalah 10. 10 per sin B. Sin 30, tangan kiri jari manis. Jari manis itu sin. Nilainya jari manis itu 1/2. 6 per 1/2 itu jadi 12 sebenarnya. Ya, tapi dikali silang. Dia kali silang ini. Ya, dikali silang 10 kali 1/2, 6 kali sin B. Berarti sin B itu 6-nya jadi penyebut. 10 kali 1/2 per 6. 10 kali 1/2 dapat 5. 6-nya tetap. Hasilnya panjangnya nilai dari sin B itu adalah 5 per 6. Begitu ya. Atau ada yang mau bertanya? Halo? Ada pertanyaan? No. Mengerti juga Reski. No, mengerti kok tidak bertanya. Reski lama baru muncul. Oke. Sudah saya stop sharing. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sisa 5 menit lagi. 5 menit ini biasanya kita gunakan untuk foto-foto ya. Tolong diaktifkan kameranya. Kalau tidak mau bertanya, yang hadir tolong diisi link absen. Ya, link absen itu akan tertutup otomatis pada pukul 9.30. Tolong diaktifkan kameranya dan saya akan dokumentasikan siapa yang hadir hari ini. 1, 2, 3. Woi, muka bantal. Siapa ini masih muka bantal? Dah mandi. Reski lagi.
Aduh. Muhammad Yusuf, kenapa tambah gemuk kok Muhammad Yusuf orang berpuasa? Rifki. Mana nih? Oke. Saya pikir sudah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya, mungkin bukan di hari Sabtu, karena hari Sabtu itu nanti mungkin saya hanya berikan tugas. Hari Selasa depan saya akan bahas tentang aturan kosinus. Ya. Nanti setelah itu baru kita ulangan. Ya. Bisa pemanasan ulangan dulu, bisa juga langsung di ulangan. Oke, ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan tentang sekolah, tentang pelajaran? Boleh, asal jangan tentang asmaranya. Tidak ada? Kalau tidak ada, akun saya yang satu saya keluarkan ya. Oke. Kalau begitu menunggu saja informasi lewat Classroom. Insya Allah tugasnya akan saya masukkan di Classroom. Mungkin 1 atau 2 nomor tentang aturan SIN. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya dari sini, dari rumah, mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa bagi yang berpuasa hari ini. Semoga pahalanya berlipat ganda. Ya. Semoga kita tetap sehat dan kembali bertatap muka. Sudah 1 tahun ini kita belajar dari rumah. Tidak pernah kita bertemu secara langsung di kelas. Ya. Oke. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita sudah bisa tatap muka pada tahun ajaran nanti. Pada saat Anda sudah dinyatakan naik kelas 11. Ya. Semoga tetap sehat, tetap semangat menjalani ibadah puasa. Yang tidak berpuasa ya hormati yang berpuasa. Cukup sekian dari saya. Yang hadir hari ini boleh meninggalkan room. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak mau keluar saya keluarkan. 1. Siapa lagi yang tidak mau keluar? 2. Tidur ini Indrawan nih. Dela tidur. Parul juga masih tidur ini. Kenapa belum pokok keluar kau Parul? Biar kau tinggal sendiri.